Hah? Monumen perdamaian di kawasan dirobohin? Jida? Yuk kita bahas di Krik Krik Show. Korea Utara memutuskan hubungan dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan. Korea Utara hancurkan monumen simbol persatuan dengan Korea Selatan. Telah dirobohkan atas perintah pemimpin Korea Utara. Annyeonghaseyo Gus. Nah, abis ngeliat berita tadi, awal mulanya gimana sih sampai bisa kayak gini? Sebenarnya tuh Korsel Korut pernah gabung tapi pisah pas 1948 gara-gara ada perbedaan ideologi akibat Perang Dingin. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan Amerika serta Uni Soviet ngobrolin pembagian wilayah di Korea. Mereka gagal menemukan garis batas yang jelas. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan paralel ke-38 sebagai batas sementara. Seoul akhirnya menjadi ibu kota zona Amerika. Lama-kelamaan, Korea Selatan berdiri dengan ideologi demokrasi, sementara Korea Utara dukung komunisme. Tapi gak lama setelah itu, Korea Utara menyerang. Perang sengit, banyak korban, PBB ikut campur. China juga akhirnya turun tangan, bikin perang makin rumit. Akhirnya, gencatan senjata 1953, tapi tanpa perjanjian damai resmi. Korea tetap terbagi dan ketegangan masih ada sampai sekarang. Pokoknya ada konflik, ideologi beda, banyak pasukan terlibat, dan sampai sekarang belum selesai-selesai. Sebenarnya antara Korea Utara dan Korea Selatan tuh ada konflik apa aja sih? Nah, di tahun 2020 kemarin, Korea Utara meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan. Jadi beritanya itu gini, Korea Utara meledakin kantor penghubung antar Korea di dekat perbatasan dengan Korea Selatan pada hari Selasa 16 Juni tahun 2020. Kementerian Unifikasi Korea Selatan bilang ini tuh gara-gara ada selebaran anti korut yang disebar. Nah, ngomong-ngomong, selebaran itu tuh bikin Kim Yo Jong, adiknya Kim Jong Un, jadi ngamuk. Dan dia tuh juga ngancem buat ngancurin kantor itu loh. Para analis juga pada bilang kalau mungkin Korut tuh sengaja bikin krisis buat tekan Korea Selatan sambil berhentiin negosiasi nuklir sama Amerika Serikat. Staf Umum Tentara Rakyat Korea bilang kalau hubungan kedua Korea tuh jadi makin parah dan mereka tuh udah siapin rencana aksi buat ubah garis depan jadi benteng lagi. Menurut berita yang ada, tentara Korut tuh udah siaga banget loh guys. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, juga udah ngedesak Korut buat nggak tutup pintu dialog. Nih ya, semenjak Korut marah sama selebaran itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan tuh udah lapor polisi dan denger kalau ada aksi keras buat aktivis. Sumpah ya, dua negara ini tuh masih aja perang sejak perang Korea berakhir. Kalau gencatan senjata sih udah ada ya, cuman so far kalau perjanjian damai sih belum ada. Nah, selain itu ada juga konflik yang baru terjadi loh, yang kayak tadi disebut di awal video. Jadi, monumen perdamaian Korea tuh baru aja dirobohkan setelah Kim Jong Un menyatakan Korsel sebagai musuh utama dalam pidatonya Januari kemarin. Dia tuh sampai bilang loh, kalau monumen itu tuh merusak pemandangan dia. Jadi monumen itu berbentuk lengkungan yang katanya menggambarkan harapan reunifikasi Korea. Tapi sekarang udah jadi gak ada lagi deh. Korea tuh juga menyatakan secara tegas kalau mereka siap untuk perang nuklir ngelawan musuh-musuhnya. Gerbang reunifikasi yang dibangun di tahun 2000 setelah pertemuan antar Korea hilang dari gambar satelit. Kim Jong Un juga bilang kalau konstitusi Korea Utara tuh mesti diubah buat menetapin Korea Selatan sebagai musuh nomor 1 mereka. Lengkungan setinggi 30 meter itu, yang disebut dengan Monumen Tiga Piagam Reunifikasi Nasional, terletak di jalan perbatasan dengan Korea Selatan. Meski ini cuma lambang, ini juga jadi bikin khawatir kalau Korea Utara tuh bakal makin provokatif sama Korea Selatan dan sekutunya beberapa bulan sebelum Pilpres Amerika dilaksanakan. Kalau menurut lo sendiri tuh Korut tuh gimana dah? Ya, kalau menurut gue sih, selain punya pemimpin yang gemoy, Korea Utara dikenal dengan sistem politik otoriter yang dipimpin oleh keluarga Kim, dengan kontrol ketat atas media, ekonomi, kehidupan warganya. Nah, kalau kita lihat kelebihannya, Korea Utara punya sistem kesehatan yang lumayan bagus loh. Mereka meresmikan rumah sakit umum internasional yang super megah di Pyongyang. Bayangin aja, ini fasilitas kesehatan punya peralatan canggih dan dokter-dokter yang handal. Terus, Korea Utara juga bangga punya tradisi dan budaya yang kaya. Mereka punya seni musik, tari, dan teater yang unik dan kaya akan sejarah. Apalagi kita tahu Korea Utara punya warisan budaya yang nggak bisa dipungkiri. Tapi nggak ada yang sempurna kan? Pasti ada kekurangannya. Salah satunya adalah kurangnya kebebasan. Di sana orang-orang nggak punya kebebasan dalam berekspresi atau bahkan dalam memilih pekerjaannya. Terus masalah ekonomi juga jadi perhatian serius. Korea Utara masih berjuang dengan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Padahal mereka punya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Tapi banyak faktor yang menghambat pertumbuhan ekonominya. Walaupun punya kelebihan yang bagus, tapi tentunya masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Kalau menurut lu, Korsel gimana sih? Ya kalau gue personally sih, gue suka banget sama Korsel, apalagi sama K-pop-K-popnya kayak Jungkook, Mark Lee, Kim Min Gyu, Stop.
Respect, fine. track, cek. Iya, tapi lo tau yang tadi gue ngomongin tuh kayak K-pop, K-drama, Korean food, K-beauty. Itu tuh salah satu upaya yang ningkatin ekonomi dan popularitas budaya Korsel di dunia atau disebut sebagai Korean Wave. Terus Korsel kan udah wamil. Nah, alasan utama kenapa Korsel ada wajib militer adalah sebagai bentuk pengabdian ke negara dan sebagai antisipasi terhadap ancaman militer dari Korea Utara. Wamil di Korsel tuh udah ada sejak tahun 1957 loh guys, sampai sekarang sebagai bentuk pemerintah untuk membentuk sebuah benteng pertahanan. Selain itu, wajib militer juga membantu Korea Selatan untuk membangun kekuatan negara. Nah, itu dia guys, sejarah antara konflik Korut dan juga Korsel. Kalau ini dilanjutin terus, bisa menimbulkan kekacauan di kawasan Asia Timur. Dua negara gede yang punya kekuatan nuklir bisa memicu perang dan juga berdampak ke negara-negara lainnya, kayak Amerika Serikat, Jepang, dan juga Cina. Makanya, dialog dan juga diplomasi itu menjadi penting untuk menghindari konflik semacam ini jadi makin parah. Nah guys, jadi kalau menurut kita sih, kita berharap mereka balikan ya. Meskipun agak sulit sih, tapi apa sih yang nggak bisa? Kamu aja balikan sama mantan. Ah, udah lupain aja. Tapi kita beneran pengen tahu pendapat kalian. Kalian tulis ya di komentar bawah. That's all from KS. Kamsahamnida. Dua negara Sebenarnya tuh Korsel Korut pernah gabung pas 1948. Sorry. Nggak apa-apa, santai. Politik otoriter dan isolasi. bisa menimbulkan kekacauan di kawasan Asia Timur. Paling berasa adalah aduh. Apa sih yang nggak bisa? Hah? Monumen perdamaian di Hubung antara Korea Selatan dan antara Oh. Udah salah aja.